walamal bahru, sedangkan adapun ya pendeta-pendeta min Yahudin dari Yahudi, ini fa'amma wajadu fi kutubihim min sifatihi wa sifati zamanih. Kalau orang Yahudi lebih apa ya, lebih tegas lagi. Jadi ketika ada kabar Nabi di Arab, mohon maaf, di suku Quraisy, ini kan kaum jahiliyah. Jahiliyah ini kan gampangannya bodoh-bodoh. Wah, ini tidak mungkin ini seorang nabi dari kelompok orang-orang bodoh, kasarannya begitu ya. Akhirnya mereka pun bikin syarat ya, nabi labudda min dzurriyyati Ibrahim. Seorang nabi harus dari keturunan Nabi Ibrahim. Ya, makanya beliau Nabi Ibrahim Khalilullah disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau Nabi Adam ya Abul Bashar, bapaknya manusia sedunia. Nabi Nuh Abul Bashar Athani, bapaknya manusia yang kedua. Kenapa? Karena setelah banjir taufan tidak ada manusia, tidak ada makhluk lagi kecuali Nabi Nuh bersama pengikutnya yang berada di Bahtera, di kapalnya Nabi Nuh. Jadi kita semuanya ini termasuk dzurriyyatan man hamalna ma'anu, ya, keturunan orang yang bersama bahteranya Nabi Nuh. Luar biasa. Jadi luar biasa, Rasulullah SAW ini diragukan. Tidak mungkin dia dari Nabi, harus dari Nabi Ibrahim. Ternyata justru dengan sebab sifat kritis dari orang Yahudi ini, akhirnya diteliti siapa itu keturunannya itu, ya. Ternyata di situ di Mekah itu ada Babu Bani Syaibah, pintu Masjidil Haram namanya Bani Syaibah. Siapakah Syaibah ini? Beberapa pertemuan yang lalu sudah kita terangkan. Masih ingat Pak? Syaibah, anak kecil sudah beruban, makanya dinamakan Syaibah ya. Tapi karena perilaku terbudi, maka namanya Syaibatul Hamdi. Ya, Syaibatul Hamdi ini putra dari Sayyid Hashim. Sayyid Hashim punya saudara namanya ya Muttalib. Ini ya. Makanya ketika Syaibatul Hamdi ini dijemput oleh Muttalib dibawa ke Mekah, ini masih kecil kelihatan ketampanannya, ganteng, bungas. Ini ya. Dan paman beliau Abu Thalib ini, paman saudara ayahnya, ini orangnya istilah kita ini agak pembualan ya. Agak pembualan. Ditanya ya, manhu, siapa dia? Abdi, ini ya budakku. Padahal keponakannya ya. Jadi untuk mengangkat derajatnya, pembualan ya Muthalib. Makanya akhirnya di Arab terkenal Abdul Muthalib, hambanya Muthalib. Padahal Muthalib ini pamannya, keponakannya sebenarnya ya. Makanya disebut Abdul Muthalib. Makanya jadi sebutan di sana. Padahal nama aslinya Syaibatul Hamdi. Makanya pintu Masjidil Haram yang kemarin dimasuki Rasulullah ketika menjadi penentu siapa yang meletakkan Hajar Aswad, itu Babu Bani Syaibah, pintu keturunan Syaibatul Hamdi. Jadi berarti di sini ada ya, ada keturunan dari Nabi Ibrahim ya. Dan ini bisa diketahui dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membantah
pendapat orang Yahudi yang tidak menerima bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, ya. Jadi Al-Quran sendiri menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat ke-97, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, ya. Di Mekah ada tanda-tanda yang sangat jelas, yaitu maqamu Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Jadi makam bukan kuburan, ya, tapi tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail. Jadi tempat berdirinya ini membekas kaki beliau, ya, lain sama tukang-tukang di kota kita, ya, pakai andang, tidak ada yang membekas kakinya. Pakai tangga, tidak ada yang membekas kakinya. Ini Nabi Ibrahim membekas. Nah, salah satu tujuannya ini sebagai bukti bahwa Nabi yang lahir di Mekah adalah keturunan Nabi Ibrahim. Nah, ini, ya. Bahkan usulan sahabat Umar waktu itu, ya, wahai Rasulullah, ini kan tempat penuh berkah, apa ndak bagusnya kita sholat 2 rakaat di sini ngambil berkah. Nah, ternyata dengan sebab usulan sahabat Umar turun firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat ke 135, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, wattakhidhu, dan menjadikanlah siapa kalian semua mim maqami Ibrahim, dari tempat berdirinya Nabi Ibrahim musalla, sebagai tempat sholat. Nah, ini luar biasa. Kalau dulu posisinya agak dekat dengan Ka'bah, ya, lala shawab ketika Khalifah Umar Ibn Khattab akan dijauhkan supaya mempermudah yang tawaf. Nah, ini, ya, kalau dulu dekat karena ini dipakai pijakan ketika bangun Ka'bah. Nah, luar biasa, ya. Bahkan yang lebih jelas lagi surah Ibrahim ayat ke-37 yang sangat populer, ya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, al-ayah, ya. Wahai Tuhan kami, ini askantu, ini sesungguhnya aku, itu askantu, menempatkan siapa aku, min dzurriyyati, sebagian dari keturunanku, biwadin, di lembah, min ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman sama sekali, ya, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Nah, ini, ya. Jadi menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim memang orang Palestina, tapi beliau sempat menempatkan keturunan beliau di Mekah. Nah, ini, ya, yaitu putra beliau justru putra pertama dari Ibu Hajar, ya. Nah, jadi disinilah akhirnya ketika orang Yahudi tahu keterangan ini mulai ngeper, ternyata Muhammad ini layak juga jadi nabi. Kenapa? Masih keturunan kakek buyut kita, yaitu Nabi Ibrahim, ya. Nah, kalau yang Yahudi ini kan, Yahudi sebagai riwayat ini nama saudara tertuanya Nabi Yusuf, ya. Jadi Nabi Yusuf ini paling baik-baiknya nasab, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ya. Nah, otomatis saudara sulungnya tadi yang bernama Yahuda ini juga Yahuda bin Yakub, ya, seorang nabi Yakub, kemudian bin Ishak, Nabi Ishak, kemudian bin Ibrahim. Nah, ini, ya, makanya, ya, yang penting keturunan dari Nabi Ibrahim layak jadi nabi, ya.